yang organisasi seperti tentara itu mengumpulkan dana lalu melaju ke sana dan berani mati umpamanya di sana. Lah, saya belum pernah mendengar yang seperti itu. Lah, intinya ya organisasi ini menurut kami belum berfungsi maksimal kecuali hanya kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu yang judulnya sosial juga belum bisa membuahkan hasil untuk kepentingan sosial. Ini kasus nyata ya, paling-paling jadi penjaga kalau orang punya hajat itulah pegang sempritan datar didir ke sana kemari nyetop mobil ya. Yang saya tahu baru seperti itu. Ngitung paweling kaki Sabdo palon pamono swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wis wilahing jati novani ajat-ajat luluh nusantara tapi uluk salam mulia. Saya melihat media sosial nih, terutama di YouTube, di Facebook, dan di media sosial yang lain, baik media cetak maupun elektronika, bahwa sekarang itu banyak sekali yang seolah-olah cinta bangsa dan membela bangsa, yang seolah-olah ingin menolong bangsanya dari bentuk penjajahan apapun. Baik itu organisasinya yang seolah-olah sangat cinta tanah air, ujung-ujungnya hanya mengkondisikan sebuah pasar umpamanya agar ada masukan dari pasar. Lalu organisasi yang satu mungkin manakala ada orang punya masalah yang semestinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan lalu dibawa ke ranah hukum, yang mana ujung-ujungnya itu juga yang punya masalah tambah besar masalahnya karena rentetannya adalah sekarang bentuk hukum di Indonesia untuk kesana kemari saja itu nggak ada istilah gratis ya. Apalagi kalau sudah pakai pengacara, apalagi sudah pakai bentuk laporan yang resmi, lalu nanti ke meja hijau, itu semua jelas pakai anggaran dana, sehingga tidak ada solusi, malah menambah keruwetan di masyarakat. Nah, ini kasus nyatanya, baik itu organisasi A, organisasi B, lalu banyak seolah-olah organisasi yang berseragam laksana tentara yang seolah-olah berani membela tanah airnya, berani mengusir penjajah. Namun yang saya tahu ya paling-paling hanya menggeretak-geretak sesama anak bangsa, sesama keluarga, mungkin artinya sesama warga negara Indonesia. Belum ada kartunya yang namanya organisasi A yang gayanya dan pakaiannya seperti tentara, ya tidak seperti Hansip, seperti tentara. Ya kita bisa melihat sendiri lah, umpamanya pemuda Pancasila kan seragamnya juga laksana tentara, di atas Hansip pertahanan sipil yang rela tidak digaji namun tetap setia walaupun hanya mengawal kepala desa umpamanya. Nah ini kan kasus nyata, umpamanya lagi sekarang bentuk organisasi ada GRIP, ada Panser, ada yang lain-lain lah, pokoknya gayanya itu laksana tentara gitu loh, laksana tentara atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, laksana ABRI. Namun saya belum pernah mendengar yang namanya ngrungkebi bumi pertiwi. Ya kalau istilah sinden itu wong prawiro mati ngrungkebi negoro. Lah saya belum pernah mendengar yang sejauh itu, umpamanya ada sebuah kejadian tenaga kerja Indonesia di Kamboja kalau nggak keliru, itu disayat-sayat, lalu disiksa, dan lalu yang organisasi seperti tentara itu
mengumpulkan dana, lalu melaju ke sana dan berani mati umpamanya di sana. Lah, saya belum pernah mendengar yang seperti itu. Lah, intinya ya organisasi ini menurut kami belum berfungsi maksimal kecuali hanya kegiatan-kegiatan di mana kegiatan itu yang judulnya sosial juga belum bisa membuahkan hasil untuk kepentingan sosial. Ini kasus nyata ya, paling-paling jadi penjaga kalau orang punya hajat itulah pegang sempritan datar didir ke sana kemari nyetop mobil ya. Yang saya tahu baru seperti itu. Nah, ini kasus nyatanya adalah begitu, bukan berarti saya merendahkan, namun mari kita sesama membangun sesuai dengan kasus nyatanya, membela ekonomi lemah ya, kalau istilah itu nggak ada istilah kata miskin, membela ekonomi lemah, ekonomi yang tertindas, dan lalu diangkat secara seksama, umpamanya banser yang konon ceritanya sudah 100.000 atau 20.000 atau berapa juta itu anggota umpamanya, menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya itu mengentaskan orang tuna tanah, tuna rumah umpamanya. Lah, yang bekerja seperti itu atau yang melaksanakan darmaning wajib seperti itu, paling-paling yang saya tahu ibaratnya orang-orang yang sakit ingatan ibaratnya itu malah para YouTuber yang bekerja umpamanya seperti itu. Jadi kegiatan ini mesti jelas membidangi urusan apa, jasanya apa untuk masyarakat. Lah, ini mau pakai pakaian tentara boleh saja lah, tapi triknya itu ya harus betul-betul bergerak. Saya akan menguraikan sedikit dalam artian saya punya prinsip atau punya pandangan atau punya pendapat bahwasanya semua itu bukan salah daripada si organisasi ini, bukan keliru dari organisasi ini, namun menurut saya terimplementasikan organisasi, terterapkannya organisasi yang sungguh-sungguh atau tidak ini tergantung kepada pemimpinnya. Nah, saya akan menguraikan bahwasanya Indonesia mau dijajah dan tidaknya, ya, mau masyarakat sejahtera atau tidaknya, itu tergantung dengan kadar spiritual pemimpin negaranya. Ya, sekali lagi, saya berani yakin Indonesia merdeka itu, makanya kalau Bung Karno itu disebut founding father ya, bapak bangsa lah taruhlah. Lah, ini karena pendiri bangsa yang saya maksud, pendiri bangsa ini karena nilai spiritual yang sangat matang. Lah, saya akan melaju ke belakang lagi yang lebih jauh bahwasanya Indonesia sebelum Majapahit itu runtuh belum pernah sekalipun dijajah oleh bangsa asing. Ya, sekali lagi, Indonesia sebelum runtuhnya Majapahit atau sebelum runtuhnya Majapahit ya masih negara-negara taruhlah kalau boleh saya ngomong seperti Medangkapolan dan sebagainya, ini kan negara yang masih wilayah Jawa saja, ini saya yakin belum pernah terjajah oleh apapun. Artinya karena memang nilai spiritual pemimpin negaranya sangat kuat, punya prinsip yang sangat kuat. Yang saya tahu atau yang sekarang kita rasakan, prinsip yang sangat kuat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangrewo. Artinya kalau boleh saya ngomong ya, sedikit saya ngomong, bukan berarti saya mengatakan bahwasanya agama itu menjajah, enggak. Namun agama cukup mempengaruhi prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dikarenakan agama ini punya doktrin tertentu yang manakala kiainya umpamanya atau bikunya atau pemangkunya tidak menjelaskan secara rinci atas kebinekaan ini, terjadilah pemikiran kerdil umpamanya seperti meletusnya DI. Ya, meletusnya DI ini kan prinsip yang menyimpang dari prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Umpamanya seperti DI. Umpamanya lagi kalau yang paham ekstrem kiri seperti Pak Harto waktu ngasto pusaran yang adil di Indonesia ini kan ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan adalah dari agama, ekstrem kiri dari PKI gitu aja lah, dari Partai Komunis lah. Ketika seperti G30S PKI ini adalah ekstrem kiri, artinya pengaruh yang datang dari komunis yang akan mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis. Nah, ini yang saya maksud, artinya bahwa Indonesia itu sebelum runtuhnya Majapahit ini saya meyakini nilai spiritual pemimpinnya ini adalah menentukan
merdeka yang sepenuhnya, merdeka yang tidak terpengaruh oleh oligarki umpamanya, kemerdekaan yang tidak terpengaruh oleh agama umpamanya, kemerdekaan yang tidak terpengaruh oleh komunis umpamanya. Lah ini terbukti ketika Singosari didatangi oleh utusan Kubilai Khan, kalau nggak keliru Kubilai Khan ini ya, itu dari Cina, agar Singosari ini tunduk kepada Cina, itu utusannya Kubilai Khan dipotong telinganya. Lah ini tanpa ada spiritual yang kuat, spiritual yang asli dari Indonesia ini atau asli dari khususnya Jawa ini, niscaya Indonesia akan terjajah untuk selama-lamanya. Mengapa? Yang namanya nilai spiritual ini sangat menentukan ya bagi pemimpin untuk negara tidak terjajah, karena di situ winisudanya atau tersumpahnya, sekali lagi, tersumpahnya apabila nilai spiritual itu sudah matang, itu tersumpahnya oleh alam dan oleh Tuhan, tidak tersumpah oleh MPR lah. Taruhlah kalau sekarang kan MPR. Namun manakala pemimpin Nusantara sudah sangat kuat, niscaya sumpahnya kepada alam dan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah, sehingga tidak berani-berani mengabaikan atau membiarkan bumi tercinta Indonesia ini atau Nusantara ini akan diacak-acak atau dijajah, baik itu oleh oligarki, baik itu oleh PKI, baik itu oleh bentuk pengaruh-pengaruh agama yang akan menyimpangkan daripada Bhinneka Tunggal Ika, ya, Tan Hono Dharma Marwo. Saya rasa demikian. Terima kasih.